Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada bersama-sama malam hari ini. Mari saya mengajak setiap kita naikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Sepanjang hari ini saya percaya ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita naikkan pujian dan syukur kita. Datang dalam hadirat Tuhan, mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami datang mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk senantiasa pertolongan dan perkenanan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Sama-sama kami bawa hati kami Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Ini setiap keberadaan kami malam hari ini. Kami mau bawa setiap rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Segala pujian dan hormat syukur kami bagi Engkau, Allah yang hidup, kudus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian hati kami. Engkau layak, Engkau layak terima hormat kami. Haleluya. Malam hari ini kami sama-sama mau menikmati kasih Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Bapa, sembah puji. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau layak Tuhan, Engkau yang layak terima amin. semua pujian, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, mau menyembah-Mu, ku selalu ku Tuhan, selalu sembah-Mu. sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak terima segala pujian dan hormat kami pujian. Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat hatimu, nyatakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah, Segenap hati kami datang menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau layak Bapa. terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari hanya bagi-Mu, Memuji-Mu, kami mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau layak Engkau terima yang pengagungan, Engkau terima layak semua Tuhan. pujian, Amin. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami malam hari ini. Engkau layak terima pengakuan dari setiap mulut lidah bibir kami ya Tuhan. Bagimu Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Hanya bagi nama Tuhan Yesus, Engkau layak Tuhan. Haleluya. Yesus, ku sembah Kami Engkau. puji, kami sembah Engkau. Aku mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Amin Tuhan. hanya bagi Tuhan. Kami memuji Mau kebesaran-Mu. memujimu, ku selalu pujimu, Kau layak ku mau menyembahmu, Tuhan. ku selalu sembahmu. Oh, ini hati kami Kau malam yang hari. layak terima Pujian bagi semua yang kudus. pujian, Terima kasih Tuhan. kemuliaan Amin. hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sembah pujian kami bagi-Mu Tuhan. Dan segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yesus. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Mari sembah Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa, kemuliaan
kuasa. Yes, Jesus. Kau ditinggikan Tuhan, dipujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, kuasa, dipuji, dihormat dan hormat selamanya. Kemuliaan, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, pujian dan hormat dan hormat selamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa. Kau yang bertahta atas pujian penyembahan kami ya Tuhan. Oh Yesus, dan hormat selamanya. Kemuliaan, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipujian dan hormat selamanya. Oh, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kau yang bertata, Kau yang bertata atas pujian kami. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau. Oh, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang layak untuk disembah, yang layak ditinggikan. Di atas segala nama. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa. Beri pujian, beri hormat dan hormat selamanya. Kemuliaan, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, kuasa, pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Mari sembah Tuhan lebih. Yes, naikkan pujian penyembahan.
Yesus. Beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipuji dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, kuasa dipujian dan hormat selamanya. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama Yesus. Kau ditinggikan, diagungkan, Kau disembah ya Tuhan. Segala pujian syukur bagi nama-Mu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari lebih lagi segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup. Makasih Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir dalam hidupku. Makasih. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah.
menyembah-Mu Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. ku menyembah-Mu ya Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, Kau yang layak terima pujian kami, Kau yang layak terima penyembahan. Oh Yesus Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam ini. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas setiap kami, dan biarlah hidup kami terus dalam perkenanan-Mu Bapa. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu malam ini, bahwa kami terus ada dalam firman-Mu dan kebenaran-Mu itu yang memerdekakan setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan, biarlah hati kami terbuka bagi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Tentunya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa karena anugerah Tuhan. Iya, baik, kita akan sama-sama sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, kita akan dengarkan kesaksian, saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie, saya sangat bersyukur. Lewat mesbah doa dan mesbah syukur boleh menjadi sarana bagi kami sekeluarga untuk tetap memuji, menyembah Tuhan, serta memberikan penguatan bagi iman kami. Lewat khotbah-khotbah yang Ibu sampaikan, ya kami sekeluarga dikuatkan. Perkenalkan Ibu, saya seorang ibu rumah tangga, namun saya juga seorang pekerja diaken di jemaat kami di gereja. Meski banyak tantangan dan pergumulan dalam pelayanan, tapi puji Tuhan Bu, semua bisa terlewati atas pertolongan Tuhan dengan berbagai aktivitas saya. Sehingga begitu banyak bagian-bagian tubuh saya yang terasa sakit. Tapi ya itulah Ibu Pendeta, puji Tuhan lewat firman yang Ibu sampaikan terus mengingatkan. Khotbah-khotbah Ibu selalu mengajarkan supaya kita ini datang sendiri kepada Tuhan. Gak usah titip-titip doa, gak usah cari-cari pendeta. Dan juga mata saya Bu, menurut dokter mata saya ini ada katarak dan harus dioperasi. Dan saya ketakutan ya, karena itu saya pernah berdoa. Saya bilang, Tuhan tolong sembuhkan mata saya. Jika Tuhan menyembuhkan sakit mata saya yang kabur dan perih di dalamnya terasa perih, saya bilang saya akan bersaksi di mesbah doa. Sebenarnya Bu Pendeta ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah saya alami. Dan rasanya tidak cukup untuk ya mengungkapkannya satu demi satu. Namun yang pasti saya selalu bersyukur dan berterima kasih ya lewat doa-doa pribadi saya kepada Tuhan, juga kesaksian-kesaksian yang saya dengar dari saudara-saudara di mesbah doa. Itu juga menjadi kekuatan bagi saya secara pribadi, amin. Karena pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan yang kita lewati dan juga saya lewati. Ya, yang pahit sekalipun dan rasanya hampir meruntuhkan rumah tangga saya. Namun Tuhan ya secara pribadi rasanya saya tidak kuat ya, dan bahkan hampir bunuh diri. Namun puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik dan teramat baik. Ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan.
Dan sekarang rumah tangga kami baik-baik saja, dipulihkan, bahkan suami saya sudah berubah. Dan juga sekarang suami saya senang mendengarkan mesbah doa, juga mendengar mesbah syukur. Amin, puji Tuhan ya. Juga Bu, anak-anak saya diberkati Tuhan, sekarang sudah selesai kuliah dan sementara mencari pekerjaan. Ada juga yang masih SMP, saya terus ya diberkati dengan sehat dan juga sementara anak saya masih mencari pekerjaan. Saya diberkati dengan kesehatan dan juga bagian organ-organ tubuh saya dipulihkan Tuhan. Terlebih mata saya sudah dipulihkan Tuhan. Ya, dan saya mengucap syukur lewat usaha saya menjual kue diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bu Pendeta, mohon maaf kalau kesaksian saya ini terlalu panjang. Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu, keluarga besar, seluruh tim pelayanan dan seluruh jemaat Misbah Doa. Amin, amin, amin. Wow. Ya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, bayangkan ya rasanya tidak kuat tadinya menghadapi pergumulan hidup, rumah tangga hancur, hampir saja bunuh diri. Ya, tapi ketika kita dengar di akhir kesaksiannya, firman Tuhan yang memberi kekuatan, ibu setia mendengarkan mesbah doa, mesbah syukur, dan sekarang suaminya pun setia ikut mesbah doa, mesbah syukur, diubahkan oleh Tuhan. Wow, Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ya ketika kita sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang ajaib dan Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu berserah dan berharap hanya kepada Dia. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang sangat luar biasa, memberkati kita semua, dan biarlah Tuhan ya terus memulihkan, bahkan ya Ibu menjadi kemuliaan, suratan yang terbuka bagi banyak orang, juga keluarga besar Ibu, sehingga mereka boleh melihat Tuhan lewat kehidupan Ibu. Bapak Ibu teruslah berharap pada Tuhan ya, sebab waktu kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka yang tadinya mau bunuh diri rasanya tidak ada harapan, tapi Tuhan sanggup pulihkan. Bahkan sekarang berbahagia, anak-anak diberkati, usaha pekerjaan diberkati. Saya selalu berkata ya ayo ya, awal dari pemulihan itu adalah ketika kita ini mau serius dengan Tuhan. Waktu kita mau cari Tuhan, waktu kita mau menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, itulah awal dari pemulihan dan kebahagiaan di hidup kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Kembali kepada Tuhan, maka semuanya Tuhan akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk di Mazmur 32. Judul perikopnya adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Wow. Siapa penulis Mazmur ini? Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ya, apa yang paling membahagiakan bagi setiap manusia itu adalah ketika kita ini dosanya diampuni. Sebab tanpa pengampunan dosa maka tidak ada keselamatan. Kita bersyukur Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, bahkan Dia bayar lunas di atas kayu salib. Dia selesaikan Bapak Ibu. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan mungkin kalau hari ini kita masih ada dosa, datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang yang berbahagia itu orang yang dosanya diampuni oleh Tuhan. Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ya, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Tuhan itu mau mengampuni setiap kita yang berdosa Bapak Ibu ya. Dan pengampunan Tuhan itu selalu merupakan bagian dari kasih-Nya yang sempurna bagi manusia. Dia memberitakan ya hal-hal yang luar biasa ya kepada kita, dan Dia juga melakukan kasih yang besar bagi kita. Bahkan kita tahu Yesus bahkan mati di atas kayu salib. Ya, dan Tuhan juga menyatakannya kepada Daud ya secara dramatis ya, menunjukkan kepada dunia melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Mungkin pada zaman perjanjian lama ya manusia berkata Tuhan baik, Daud berkata Tuhan itu mengampuni, tapi ya mereka hanya sekedar ya melihat dari pengalaman pribadi. Tapi di zaman perjanjian baru, terutama ketika Yesus datang ke dunia, itu adalah satu bukti nyata di mana Allah sungguh-sungguh merefleksikan kasih-Nya bagi umat manusia lewat Dia mati di atas kayu salib. Dan tidak ada lagi alasan untuk kita tidak mempercayai bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Ya, Dia menunjukkan kasih-Nya di atas kayu salib, dan ayat ini mengungkapkan ya beberapa aspek dari pengampunan Allah.
Dia mengampuni ketidaktaatan kita, menghapus dosa kita, membersihkan semua catatan dosa kita. Karena itu Rasul Paulus juga mengutip dari Roma 4, dikatakan bahwa ya kita ini bisa memiliki pengalaman pengampunan yang penuh sukacita melalui iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, dan jangan sampai dikatakan, Daud bilang, berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan dan tidak berjiwa penipu. Jangan punya jiwa penipu, sudah diampuni bikin dosa lagi, minta ampun lagi, bertobat tapi menipu Tuhan terus. Jatuh lagi, minta ampun, jatuh lagi. Tuhan itu menilai hati kita Bapak Ibu ya. Ayat 3, selama aku berdiam diri tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dosa itu membawa ya tekanan di dalam diri manusia. Dosa itu menjadi penyebab kita stres, kita depresi, kita tertekan. Daud merasa bahwa dia itu sangat menderita ketika dia hidup dalam dosa. Tulang-tulangnya menjadi lesu, bahkan sepanjang hari dia mengeluh. Ya, siang malam dia merasa bahwa tangan Tuhan tuh menekan dia. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang sudah biasa hidup dalam kebenaran lalu melakukan dosa itu pasti jiwanya gak tenang. Daud merasa sepertinya Tuhan menekan dia. Tapi puji Tuhan, dia mengambil satu keputusan. Ayat 5 dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Dan aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ya, berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya karena dia datang mengaku dosa. Barang siapa datang mengaku dosa, dia akan diampuni dan dia akan disucikan dan Tuhan akan memulihkan kehidupannya. Asal kita datang mengaku dosa. Ya, orang yang diampuni itu orang yang seperti apa? Orang yang datang mengaku dosa. Karena dikatakan Allah itu setia dan adil, apabila engkau mengakui dosamu, maka Tuhan akan mengampuni. Ya, tapi ayo akui dosa kita di hadapan Tuhan. Jalan yang terbaik untuk kita menerima pengampunan dan pemulihan adalah mengaku dosa kepada Tuhan. Daud berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya, tetapi terkutuklah orang yang menyembunyikan dosanya dan terus hidup di dalamnya. Akui dosa kita supaya kita diampuni oleh Tuhan. Ya, ayat yang ke-6, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Orang-orang yang mengakui dosanya dan bertobat di hadapan Tuhan akan mengalami keluputan dari malapetaka. Ketika banjir besar mereka tidak akan mengalami itu. Ya, apa itu mengaku dosa di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, mengaku dosa itu berarti kita ini ya datang di hadapan Tuhan, akui dosa dan pelanggaran kita, itu artinya kita setuju dengan Tuhan bahwa dosa itu mendatangkan malapetaka. Waktu kita mengaku dosa itu artinya kita setuju dengan Allah, kita mengakui Tuhan itu yang berdaulat atas hidup kita. Dan ketika kita mengaku dosa kita itu artinya kita menyatakan bahwa Tuhan itu benar, hukum-hukum Tuhan itu benar dan kita ini berdosa. Gak apa-apa Bapak Ibu, mungkin kita sudah terlanjur marah sama orang, kita terlanjur mengutuk orang, kita terlanjur membenci orang. Tapi selalu kalau berdoa minta ampun, Tuhan ampuni aku Tuhan. Ya, aku mungkin sudah membenci dia tapi aku melepaskan pengampunan. Jadi kita ini harus cek selalu hati dan hidup kita dan akui dosa. Mungkin juga hari ini kau bersinah, kau jatuh dalam dosa, kau melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan dan tinggalkan dosa itu. Ya, orang yang mengaku dosa itu dia menyatakan bahwa Tuhan itu benar. Ya, dan dia juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Dan mengakui ya bahwa kita salah waktu kita mengingini atau melakukannya. Itu berarti mempertegas maksud kita untuk meninggalkan dosa tersebut dan komitmen kita untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dan jalan kebenarannya. Orang yang mengakui dosa itu berarti orang yang mengakui ya bahwa dia perlu Tuhan dalam hidupnya. Lalu dikatakan ya,
Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak akan melandanya. Orang yang hidup dalam pertobatan, mengaku dosa, Tuhan akan meluputkan dia dari malapetaka ketika banjir besar datang melanda. Ayat 7, engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak-sorai. Tuhan adalah tempat persembunyian yang teguh bagi kita. Waktu kau mau melakukan dosa, iblis berusaha membujuk, datang bersembunyi dalam hadirat Tuhan. Cari Tuhan, dengar firman, dengar khotbah, putar lagu rohani ya supaya engkau terbebas dari segala dosa. Ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Mari datang pada Tuhan dengan sukarela. Jangan seperti kuda yang harus ditaklukkan dengan besi, dengan bagal supaya dia bisa jinak. Tapi kita bukan kuda, kita bukan binatang yang tidak mengerti jalan Tuhan. Tuhan melihat kerelaan hati kita, Tuhan melihat kesungguhan hati kita yang mau datang dengan sukarela dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan berkata dia hendak mengajar, menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Dan Tuhan akan memberikan nasihat dan mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Ya, banyak kesakitan diderita oleh orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Bapak Ibu, banyak malapetaka diderita oleh orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Orang-orang yang tidak mau bertobat, yang sudah tahu dia berdosa tapi gak mau datang sama Tuhan, gak mau meninggalkan dosanya. Itu orang fasik, mereka ditimpa oleh banyak kemalangan dan kesakitan. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Karena itu bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang yang jujur. Bapak Ibu, tidak ada cara lain untuk kita ini boleh mengalami hidup yang berkemenangan, berkelimpahan, bersukacita dan bersorak-sorai selain ayo bertobat kembali kepada Tuhan. Sebab orang yang berbahagia adalah orang yang dosanya diampuni. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat malam ini. Kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami mengaku dosa kami, Engkau mengampuni kami. Berbahagialah orang yang mengaku dosanya dan meninggalkannya sebab dia mendapat kasih karunia Tuhan. Kami mau buang segala dosa kami mau bertobat dan kami mengaku itu di hadapan Tuhan. Supaya hidup kami boleh senantiasa dimenangkan, dijamah, diberi kekuatan. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus hidup dalam takut akan Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan beri kekuatan. Bapak tolong setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat, bergumul buat masalah rumah tangga. Biar terjadi pemulihan dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua semua dipulihkan Tuhan. Sehingga rumah tangga kami boleh berbahagia dalam Engkau. Berkati juga setiap anak-anak-Mu Bapa yang mencari pekerjaan, yang bermasalah dalam keuangan, terlilit hutang piutang. Saat kami merendahkan diri bertobat Tuhan memberkati dan memberi jalan keluar. Berkati juga setiap mereka mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Yang ingin menjual aset Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Kami berdoa semua buat setiap kami yang terbaring sakit. Hari-hari ini mungkin sedang ada di rumah sakit, di rumah. Kami percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi, kesehatan ada dalam hidup kami Tuhan. Sembuhkan segala sakit penyakit kami. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berkati juga setiap mereka rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Berkati Bapa setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan hari-hari ini, biarlah Engkau menuntun kami. Yang tertutup jalan, rasanya Tuhan bukakan jalan yang baru. Ajar kami selalu hidup menyenangkan Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan tidak terhalang dalam hidup kami. Berkati Bapa bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Jadikan bangsa yang menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Beri roh takut akan Tuhan kepada pemerintah kami. Bapak Presiden Prabowo, Bapak Gibran dan seluruh kabinet yang ada. Roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan sungguh-sungguh datang dari hati nurani untuk kepentingan bangsa dan rakyat Tuhan. Dijauhkan dari korupsi, dijauhkan dari segala hal apapun yang tidak berkenan pada Tuhan.
Lindungi bangsa kami, curahkan hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang bertobat meninggalkan dosa dan kembali pada Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi semua bangsa-bangsa. Juga hujan pertobatan tercurah sehingga setiap orang kembali dan datang kepada Tuhan, bertobat, menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu malam ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas setiap kita malam hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Bapak Ibu, pendaftaran sekolah misi sudah dibuka, bisa dilihat di sini. Silakan hubungi nomor telepon yang tertera dan daftarkan diri Anda segera. Juga untuk Israel nanti bulan Maret, hati-hati penipuan, pastikan ada di nomor yang tertera juga di YouTube kami. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku.